Oke, kita kembali ngonten sore-sore. Ini masih dolanan pen. Ini ada motor Yamaha MX King yang lagi dipersiapkan untuk berdiri. Itu dia pakai piston Moto1, diameternya 62, terus itu crankcase-nya, headnya sudah porting yo, camnya custom, camnya BRT, pakai R45 sama klepnya 2219 Sporting Police kayak gitu. Nah, ini kemarin turun karena ganti seker kayak gitu. Terus ini udah dibubut, udah jadi. Kita mempersiapkan part-partnya, udah datang semua juga. Kita mau rakit kayak gitu. Ini stroke up, enggak stroke up, stroke-nya standar. Tekes bawahnya standar semua. Terus untuk per klapnya pakai TWH, per klapnya pakai TWH. Apa meneh? TB ini nganggo BRT. Oh, pakai GSX. TB-nya pakai GSX. Kayak gitu. Coba kita tengok ke rangkanya. Kita tengok dulu ke rangkanya sambil itu mempersiapkan. Nah, ini 9080 SK1 ini. Terus ininya pakai GSX, TB-nya pakai GSX. Mana? Cuma itu tak sih sebenarnya. Ini udah underbone, udah diganti underbone. Dia pakai RCB. Selangnya TDR. Ya simple, tampilnya simple. Lepas libur belakang gitu. Nah, mungkin untuk konten kali ini untuk Yamaha MX King ini kita akan membuat videonya dari proses partnya di bawah sampai dengan insya Allah motornya hidup, kalau misal bisa dikejar dalam waktu 1 hari ini. Nah, gitu, karena ini semua spare partnya udah disiapkan, udah ready, tinggal perakitan aja nih. Nah, gitu. Ini perpak headnya dia pakai kuningan. Perpak headnya kuningan, terus intake-nya udah di porting juga, kita sesuaikan dengan lubang in-nya dan X-nya. Untuk bagian kanan atau koplingnya dia pasti standar. Nanti step by step kita upgrade-nya. Kalau misalnya mesin udah ketemu, baru kita turun lagi ke bagian kanan kayak gitu. Untuk ECU-nya pakai Juken. Dia udah pakai Juken. Jadi enak kita untuk mappingnya, untuk settingnya. Oke. Baik, langsung kita simak bersama-sama dengan video time lapse.
Nah itu teman-teman penampakan innya, lubang innya, terus ini headnya, untuk flapnya, untuk outnya, semuanya udah diporting polis. Sekarang kita mau bersihkan dulu. Nah ini untuk pistonnya dan bloknya sudah terakit ya. Untuk gapnya sendiri pistonnya itu sekitaran 1 mili. Jadi kita cari angka teraman, angka terenak, yang penting motornya awet. Nah gitu, karena tujuannya bukan buat race. Nanti kalau buat race beda lagi. Ini buat daily pon. Jadi kalau misalnya mau buat race juga beda lagi, biar enak juga gitu. Karena ini keperluannya buat daily, yang penting motor iso ngimbangi ngene koncone, syukur-syukur nang ngarep kan gitu. Ini bloknya pakai XDR, tapi udah kita buring ya, udah kita jelaskan tadi. Kita ganti buring, kita buring ulang karena ngeriting gitu, buringnya ngeriting. Tuh, ini untuk step selanjutnya adalah, oh ya, tadi kalau teman-teman simak, kita tadi pakai blok packing almu di antara kalter dengan blok. Terus ada perpak kertas juga. Terus sekarang untuk headnya kita pakai perpak almu. Kok almu kuningan, cori kuningan, tembaga kuningan. Ini piring kita kuwi. Ora ono rasa ditokke. Cekli. Ora sangat. Sini malam ora. Yo. As.
itu. Aduh, lecet. Tukangnya nembur ya, Bri? Sempit ada nembur ya aku. Oh. Mau masang ini nembur sempit kan. Kayak sopo, dibet-dibet semua namanya. Ini gue tengah. Nah, ini teman-teman tadi setelah kita melalui proses perakitannya dari piston, blok, dan head. Terus sekarang ini kita baru mau proses menaikkan ke dalam rangka. Ini kalau di sekitar dihitung-hitung dari 58 ke 62 jadi kenanya 170-an cc ya. 70-77-an cc kurang lebih segitu. Nanti kalau misalnya detailnya ya perlu dihitung dengan rumus lagi, tapi kira-kira aja segitu. Tapi belum nyampe ke 200 cc. Terus untuk gap antara pistonnya itu sekitar 1 milian, jadi masih aman buat daily, buat harian, nggak gitu. Terus apalagi ya untuk spek blockheadnya, pistonnya udah tadi kita jelaskan. Ini kita mau rakit atau pasang soket-soket kabelnya dan sebagai macam part yang lain. Dari radiator juga belum kelihatan nempel, bahkan baut rangka pun belum dikencengin juga ya, baru ditempel aja. Oke, kita ikuti terus prosesnya sampai dengan motor berhasil hidup. Syukur-syukur bisa sampai test rate-nya. Untuk pemasangan baut bodinya kita pakai impact ya, sing jelas kuat. Soalnya itu bahaya banget, riskan sekali. TB-nya pakai GSX tadi, GSX standar, belum nggak di remer.
teman-teman, ini kita udah bisa lihat kondisinya. Ini udah terakit ya, udah menjadi satu bagian. Radiatornya tetap pakai standarnya, terus knalpotnya pakai Proliner original. Kayak gitu. Ini udah kepasang semua. Terus air radiatornya juga udah kita isi. Kita coba untuk hidupkan ya. Ini udah hidup, cuman kita mau bongkar bagian kiri. Jadi untuk kampasnya sekalian kita mau cek satu persatu. Untuk hidupnya seperti ini ya. Ini udah teman-teman udah bisa simak, udah bisa lihat. Oke, kita matikan dulu, kita bongkar di bagian kanannya, rumah kampas dan lain sebagainya macamnya gitu. Suaranya kayak mirip kayak rongsel. Iya. Enggak bawa. Oh, wis tahun. Iya toh. Nah, ini penyebabnya ini. Ya, ini penyakit ini. Jadi suaranya tuh kayak ada apa ya? Kayak stang seker kena stang seker kena kayak bandul kena ngono lho. Nah, ini. Nih, kocaknya sampai kayak gini nih. Situ bawa karet sih. Karet rongsel. Apotek K24. Ini jaya. Oh, seso. Nah, ini kayak gini. Karet apa? Ini di setiap motor kopling ya, setiap motor kopling, Tiger, GL, CB, ME King dan lain sebagainya macamnya, ini penyakitnya kayak gini. Tuh. Tadi itu suaranya kayak mesin gilingan ngono lho. Nah, jebule gini ambiar tuh. Ini pasti bisa diganti. Dikelingke iso. Kita cek dulu, kita bongkar dulu biar kelihatan. Oke, jadi kesimpulan akhirnya adalah mesinnya udah normal semua, blok kopnya udah normal, tinggal kita mau membenahi bagian rongsel, bagian kanan atau bagian koplingnya. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ya, ini giginya udah
gerak sendiri, kita gerakin sudah bisa dan ini udah parah. Tapi kelingannya masih bagus, dia masih nempel kuat. Nah otomatis yang akan kita ganti adalah karet di dalamnya ini. Jadi kita bongkar dulu kelingannya, nanti dalamnya ada karetnya kita ganti, nah, gitu. Oke, untuk lainnya semuanya masih aman, dan untuk blok sampai ke headnya aman. Teman-teman, ini udah di itu ya, kemarin kan kendalanya rumah kampasnya itu kocak, udah diganti, terus sekarang udah normal lagi, gak gini hasilnya, udah halus lagi. Ini kipasnya masih hidup. Tuh, masih muter tuh. Karena masih panas. Skok ini baik tapi oke ini baik. Ini kalau malam pakai daster. Aduh, terus kaitan. Ini kita coba sekali lagi ya.
Iki meneh lho. Asik.